Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu pada kelas 12 SMK Muhammadiyah Slawi, yaitu dalam pembahasan materi pengertian statistika dan penyajian data oleh saya sendiri sebagai guru pengajarnya, yaitu Rita Eni SPD. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami pengertian statistika, menyebutkan macam-macam data, menyajikan data dalam berbagai bentuk. Adapun pengertian dari data dan statistika, bahwa data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini biasanya berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang kita amati. Contohnya ketika misalnya Bu Guru ingin memperoleh nilai, maka diadakanlah ulangan. Setelah ulangan, kemudian dikumpulkan hasilnya, dan hasil tersebut Ibu koreksi akan menghasilkan data berupa angka. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, kemudian dianalisis, dan dipresentasikan data tersebut. Itu adalah namanya statistika. Data itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan suatu sifat atau keadaan suatu objek. Contohnya tentang hobi, warna, suatu pekerjaan, itu adalah data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Biasanya disajikan dalam bentuk angka. Contohnya berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Penyajian data itu ada dua, dalam bentuk diagram dan dalam bentuk tabel. Yang dalam bentuk diagram itu yang pertama bisa berbentuk batang atau histogram. Seperti gambar yang pertama, itu bentuknya seperti berbatang data. Yang kedua bisa dalam bentuk lingkaran, seperti gambar yang di tengah. Itu ada lingkarannya, berwarna-warni, dan sebagainya. Yang ketiga itu bisa dalam bentuk ogif, yaitu ada seperti diagram garisnya. Sedangkan dalam bentuk tabel yang kita bahas adalah tabel distribusi frekuensi. Karena biasanya kalau tabel biasa itu adalah tabel yang tunggal. Tapi kalau tabel yang bentuknya distribusi frekuensi itu adalah bagi datanya yang lebih banyak dan harus dikelompokkan. Caranya ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menentukan ranknya dulu, yaitu kita simbolkan R dengan data yang terbesar atau nilai yang tertinggi dikurangi dengan data yang terkecil atau nilai yang terkecil. Yang kedua itu adalah menentukan banyaknya kelas, biasanya disimbolkan dengan I, itu sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N itu adalah merupakan banyaknya kelas atau, untuk N itu adalah jumlah daripada data tersebut. Yang ketiga, panjang kelas, yaitu caranya P sama dengan R dibagi dengan I. R-nya adalah rank, I-nya adalah banyaknya kelas. Biasanya untuk panjang kelas, nama lainnya adalah interval kelas. Itu dibulatkan ke atas, berapapun. Yang keempat, itu adalah membuat tabel dengan diawali nilai yang paling rendah atau yang paling sedikit atau yang kecil. Contoh, kita gunakan prosedur di bawah ini, itu ada nilai ujian yang sudah diurutkan, yaitu nilai yang terkecilnya 31, yang terbesarnya adalah 99.
Maka kita buat ranknya dulu, yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Tertingginya adalah 99, terendahnya adalah 31. Sehingga 99 kurangi 31 adalah 68. Banyaknya kelas itu menggunakannya aturan Starburst, yaitu 1 plus 3,3 dikalikan dengan log N, di mana log N dari 80 itu adalah 1,9, nanti bisa dilihat dari tabel logaritma, dikalikan 3,3 ditambah dengan 1, maka menghasilkan 7,28. Jadi 3,3 dikalikan terlebih dahulu dengan log 80 baru ditambah dengan 1, hasilnya 7,8. Kemudian kalau dibulatkan menjadi 7. Untuk panjang kelas itu adalah rank dibagi dengan banyak kelas. Sehingga 68 dibagi 7 itu hasilnya adalah 9,71. Sehingga menghasilkan pembulatannya ke atas yaitu 10. Nilai yang paling kecil adalah 31. Maka untuk membuat tabel distribusinya itu adalah kelasnya dilihat kolom pertama, yaitu dari 1 sampai 7, karena tadi mendapatkan 7 sehingga kelasnya dari 1 sampai 7. Sedangkan untuk nilainya dibuat dari yang terrendah yaitu 31 dengan intervalnya tadi adalah 10 atau panjang kelasnya 10. Sehingga 31 sampai dengan 40 itu adalah 10. Sampai dengan yang ke-7 91 sampai dengan 100. Kemudian frekuensi itu adalah jumlah dari nilai tersebut. Artinya jika kelas 1 nilai ujiannya 31 sampai 40, berarti yang nilainya 31 sampai 40 itu ada 2. Kelas 2 itu nilainya 41 sampai 50, berarti yang nilainya 41 sampai 50 itu ada 3 dan seterusnya sampai dengan ke 7. Jumlah totalnya ada 80. Tugas individu, tolong untuk lembar kerja itu tolong disiapkan tinggi badan atau berat badan 30 orang di tempatmu, kemudian carilah data di lingkungan sekitarmu. Catatlah dan buatlah ranknya. 3, buatlah banyaknya kelas. 4, buatlah intervalnya. 5, rancanglah tabel distribusi frekuensi dengan kertas manila yang berwarna, warnanya terserah. Kemudian kalian bisa browsing ke internet. Kemudian dokumentasikan, kirim ke e-learning. Jika nanti sudah tatap muka, mohon untuk dikumpulkan. Kemudian sampai di sini, apabila ada kekurangannya nanti bisa kita diskusikan. Salam sehat, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.